Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ini saya akan ceritakan tentang kampung di daerah Caringin. Hehe. Nah, ini adalah kota pertama di daerah ujung yang ternyata mempunyai sejarah tersendiri ya. Saya temukan peta kecil ini pada tahun 1830-an, yaitu pada masa sebelum meletusnya Gunung Krakatau di tahun 1883. Ya, sebuah kota bernama Caringin. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana topologi Caringin. Ternyata Caringin itu dibagi atas dua titik, yaitu Caringin Lor dan Caringin Kidul. Nah, inilah ibu kota dari Banten Kulon. Ternyata daerah ini merupakan salah satu daerah kota pesisir yang sangat maju pada masanya, di mana daerah ini merupakan salah satu ibu kota dari dari Afdeling Banten Kulon. Yoi, Caringin Lor merupakan salah satu wilayah pusat kota dari Caringin itu sendiri. Sedangkan Caringin Kidul merupakan salah satu wilayah di paling ujung kidul yang dengan ibu kotanya Sanggoma. Pernah dengar Sanggoma? Sanggoma merupakan salah satu kota tempat pasar besar di mana rempah-rempah di Banten dikumpulkan di sini, di Sanggoma namanya. Oke, dari Caringin Lor kita akan berbicara tentang Caringin Lor menuju arah Jalan Denles. Apa mah? Jalan Denles ini merupakan jalur utama yang dibangun zamannya Denles bikin jalan. Jadi Anyer Panarukan ternyata itu adalah jalan kedua. Sedang jalan pertamanya adalah Jalan Caringin Pandeglang. Nah, inilah dia dari Caringin Lor menuju daerah Siroang. Siroang sendiri dan Cidongkek namanya menuju ke Pasir Lame. Nah, ini merupakan daerah yang sekarang disebut daerah Pejamben. Wow, daerah Pejamben itu apa sih? Ya, daerah Pejamben adalah sebuah daerah yang merupakan salah satu dari daerah wilayah Caringin. Kenapa disebut nama Pejamben? Pada masanya daerah Pejamben yang dulunya bernama Cidongkek dan Pasir Lame serta Siroang ini merupakan salah satu kampung kecil yang terletak di antara kampung Siruang dan Cidempok. Kalau dulu kan Cidongkek sama Siruang. Nah, sekarang namanya ganti Siruang dan Cidempok. Ada nama istilahnya Pejamben. Nah, di wilayah inilah Pejamben diambil dari kata pajambian yang berarti tempat singgah atau pertemuan atau tempat istirahat. Mengapa demikian? Konon katanya Desa Pejamben merupakan tempat berdirinya gedung-gedung pemerintahan Kabupaten Caringin. Buktikan. Apakah benar? Yes. Ternyata di sini banyak sekali titik-titik yang merupakan salah satu penanda bahwa di sinilah ada bangunan-bangunan tempat tinggal atau bangunan-bangunan dari pusat pemerintahan dari Caringin sendiri, yang pada masa itu dipimpin oleh seorang bupati bernama Raden Wirajaya atau Regen Boncel pada sekitar tahun 1849. Maka nama Pejamben merupakan nama lain dari Pejambian atau tempat pertemuan. Nah, sumber lain mengatakan Pejamben diambil dari kata Pajambean karena di desa itu dahulu penduduknya nih banyak menanam pohon jambe di sekitar rumah mereka atau pohon pinang. Jadi tak aneh kalau kemudian di desa ini dahulunya banyak sekali pohon jambe atau pohon pinang yang tumbuh hampir di setiap tempat di perumahan tersebut. Nah, dan kebiasaan nyepah atau nginang ternyata tidak hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Bahkan kaum laki-laki pun banyak yang menyukai kebiasaan ini sebagai gantinya perokok. Oke,
kita akan bicara tentang daerah Caringin Lor sendiri. Wah, Caringin Lor dan Caringin Kidul dengan sanggomanya. Tentunya ini menjadi salah satu bukti bahwa desa Sanggoma dan desa Pajamben serta daerah kota Caringin merupakan pusat pemerintahan pada masa kejayaan Kadipaten Caringin yang pada saat itu dipimpin oleh Raden Wirajaya atau Raden Boncel sekitar kurun waktu 1849, di mana banyak sekali makam-makam para pejabat regen atau para demang yang dimakamkan di areal pemakaman umum di desa Pejamben yang bertempat di kampung Siruang dan Sibango. Jadi tidak aneh lagi kalau ternyata Caringin ini merupakan salah satu pusat pemerintahan dan pusat kota. Wow, di pinggir laut lagi. Dan ternyata Caringin ini adalah Caringin tempat pusatnya pemerintahan dan pusat ulama, di mana Syekh Asnawi Caringin pun tinggal di sini dan menetap di sini, membuat sebuah pesantren dengan masjid Caringinnya yang tenar hingga saat ini ke seantero Nusantara hingga ujung dunia. Oke? Nanti kedepannya kita akan bahas lagi sama orang yang lebih tahu wilayah ini. Dari Bantampedia, Heriadi bin Syarifudin melaporkan untuk rekan-rekan semua sebagai pengetahuan dan tambahan pengayaan sejarah Banten. Assalamualaikum.